Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 4 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 4 tema 1 subtema 1 pada pembelajaran ketiga. Sebelum mulai pembelajaran, silahkan adik-adik menyiapkan alat tulis dan buku siswa kelas 4 tema 1. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 4 yang hebat, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 4 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 4 tema 1 subtema 1 pada pembelajaran ketiga halaman 34. Permainan tradisional apa yang ada di daerahmu? Bagaimana cara memainkannya? Hari ini kamu akan mengenal dan mencoba beberapa permainan tradisional. Selanjutnya silahkan adik-adik membaca sebuah bacaan yang berjudul Benteng-bentengan pada halaman 34. Selanjutnya pada Ayo Berdiskusi halaman 35, tuliskan pengalamanmu saat mencoba salah satu permainan tradisional. Diskusikan jawabanmu dengan jawaban teman sekelompokmu. Mari bersama-sama kita menjawab beberapa pertanyaan pada halaman 35. Nomor 1. Apa yang membuat kamu tertarik dengan kedua permainan tradisional tersebut? Jelaskan. Jawab. Permainan tersebut sangat mudah dimainkan dan dapat melatih kerjasama tim. Nomor 2. Bagaimana aturan permainan tradisional tersebut? Jawab. Peraturan permainan benteng-bentengan diantaranya permainan bentengan terdiri dari dua kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 4-6 pemain. 2. Permainan bentengan dilakukan dengan menjaga benteng yang diwujudkan berbentuk tonggak tiang kayu atau bambu. Dapat juga menggunakan pohon hidup. Tonggak dijadikan sebagai base camp masing-masing kelompok. 3. Pemain bentengan yang keluar dari base camp dianggap menyerbu terlebih dahulu. Pemain ini apabila dikejar oleh musuh dan tersentuh tangan oleh musuh dianggap tertangkap. Pemain yang tertangkap ditempatkan di tawanan. 4. Pemain ini dapat kembali mempertahankan bentengnya apabila telah diselamatkan temannya dengan cara menyentuh tangan atau bagian tubuhnya. 5. Kelompok pemain dinyatakan mendapat nilai apabila dapat menyentuh base camp musuh. Berakhirnya permainan ditentukan oleh kesepakatan para pemain. Kelompok yang kalah akan mendapatkan hukuman, yaitu menggendong kelompok yang menang dari benteng satu ke benteng lainnya. Jumlah gendongan tergantung kesepakatan. Sedangkan peraturan permainan gobak sodor 1, masing-masing pemain dari tim jaga harus bergerak di sepanjang garis melintang yang telah ditentukan. Jadi kakinya harus selalu menginjak garis tersebut. 2. Yang boleh melalui garis sodor hanyalah penjaga garis melintang pertama yang juga sebagai sodor. 3. Masing-masing pemain tim serang dari pangkalan harus berusaha melewati semua garis melintang. Jika salah satu pemain saja bisa kembali ke pangkalan tanpa tersentuh tim jaga, maka tim serang menang. 4. Bila pemain tim jaga bisa menyentuh salah satu pemain tim serang, maka tim jaga menang. Lalu tim jaga berganti menjadi tim serang. Begitu seterusnya. 5. Jika satu petak terisi 2 atau lebih pemain, maka tim serang kalah dan berganti menjadi tim jaga. Nomor 3.
Bagaimana strategi kelompokmu untuk dapat memenangkan permainan itu? Jawab, strategi dalam permainan tersebut adalah membagi anggota kelompok menjadi penyerang dan penjaga. Penyerang bertugas mencari celah agar dapat menyentuh benteng lawan, dan penjaga benteng harus menjaga benteng mereka dari pihak lawan yang ingin menyentuh benteng. Satu hal yang sangat diperlukan dalam permainan ini adalah kerjasama tim. Kemudian nomor 4 halaman 36. Sikap apa yang sebaiknya kamu tunjukkan saat kelompokmu menang atau kalah dalam permainan? Jawab, ketika kelompok kita menang bersyukurlah dan jangan sombong. Ketika kalah, terimalah hasil yang ada dan memberi semangat kelompok agar di kompetisi selanjutnya bisa lebih baik, dan jangan lupa beri selamat kepada kelompok yang memenangkan. 5. Hal baik apa saja yang dapat kamu pelajari dari permainan ini? Jawab, dari permainan tersebut kita dapat belajar bagaimana bergotong royong dan bekerja sama tim. Berikutnya silakan adik-adik melakukan percobaan 1, percobaan 2, dan percobaan 3 pada halaman 37, 38, dan 39. Lalu pada halaman 39 isilah tabel berikut berdasarkan hasil percobaan. Mari bersama-sama kita mengisi tabel pada halaman 39. Percobaan ke-1, media atau perantara perambatan bunyi, benda gas atau udara, bunyi yang dihasilkan terdengar. Percobaan kedua, media atau perantara perambatan bunyi, benda padat yaitu benang, bunyi yang dihasilkan terdengar. Kemudian pada percobaan ketiga, media atau perantara perambatan bunyi, benda cair atau air, bunyi yang dihasilkan terdengar. Lalu pada halaman 40, melalui media apa saja bunyi dapat merambat dan sampai ke telinga kita? Jawab, bunyi dapat merambat melalui media, benda cair, padat, dan gas. Media atau benda apakah yang digunakan untuk merambatkan bunyi? Jawab, benda yang dapat digunakan untuk merambatkan bunyi adalah benda padat, cair, dan gas. Apakah bunyi yang dihasilkan dari setiap media sama? Mengapa? Jawab, bunyi yang dihasilkan dari setiap media berbeda-beda, karena setiap media dapat menghasilkan gelombang bunyi yang berbeda-beda pula. Selanjutnya, apa yang dapat kamu simpulkan tentang perambatan bunyi? Jawab, bunyi memerlukan medium perambatan. Bunyi dapat merambat di benda padat, cair, dan gas, tapi tidak dapat merambat di ruang hampa. Lalu pada Ayo Menulis halaman 41, buatlah laporan dari salah satu percobaan yang kamu lakukan. Di sini kakak akan memberikan contoh laporan dari kegiatan percobaan perambatan bunyi. Laporan kegiatan percobaan. Nama percobaan, percobaan perambatan bunyi. Tujuan percobaan, mengidentifikasi sifat bunyi, yaitu merambat melalui benda cair. Alat dan bahan, ember, air, kayu, koral, dan corong kecil. Langkah kerja: 1. Isi ember dengan air hingga penuh. 2. Masukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawahnya terendam. 3. Usahakan corong tidak menempel pada ember. 4. Mintalah bantuan temanmu mengetuk salah satu sisi ember dengan menggunakan batu secara perlahan. 5. Sementara itu dekatkan telingamu pada bagian atas corong. 6. Dengarkan dan catat hasilnya. Hasil percobaan.
Batu dibenturkan di udara di luar air terdengar pelan, sedangkan batu yang dibunyikan dalam air terdengar lebih keras. Suara yang dihasilkan oleh kedua batu yang dipukulkan merambat melalui partikel-partikel air. Suara yang dihasilkan lebih pelan jika dibanding di luar air karena partikel air lebih padat. Kesimpulan, cepat rambat bunyi di air lebih cepat dibandingkan cepat rambat di udara. Hal ini karena kepadatan partikel di air dan di udara berbeda atau lebih rapat di zat cair. Pada Ayo Membaca halaman 42. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah membaca cerita tentang siap menghadapi musim hujan. Bacalah sekali lagi cerita tersebut dan tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Gunakan diagram-diagram berikut. Mari bersama-sama kita mengisi diagram. Jawaban berikut bisa adik-adik pindahkan pada diagram halaman 42, 43, dan 44. Paragraf 1 halaman 42. Gagasan pokok. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Gagasan pendukung. Musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Paragraf kedua halaman 43. Gagasan pokok. Pagi itu semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Gagasan pendukungnya, Pak Sami dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Kemudian paragraf ketiga halaman 44. Gagasan pokok, kini mereka siap menghadapi musim hujan. Gagasan pendukung, setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kemudian pada Ayo Berdiskusi halaman 45. Diskusikanlah hasil dengan teman dan gurumu. Jawab. Paragraf 1, gagasan pokoknya terletak di akhir paragraf. Paragraf kedua, gagasan pokoknya terletak di awal paragraf. Paragraf ketiga, gagasan pokoknya terletak di akhir paragraf. Adik-adik kelas 4 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.